Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Bincang Sehat Polkesmas. Pada hari ini kita akan berbincang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu inovasi yang berhasil dibuat oleh para dosen terbaik Poltekkes Kemenkes Makassar di akhir tahun ini. Nama inovasinya adalah Polkesmas COVID-19 Antigen. Sebelum kita berbincang lebih jauh terkait inovasi ini, pada baiknya kita perkenalan dulu dengan tim peneliti dari inovasi ini. Yang pertama ada Dr. Rudi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beliau adalah ketua peneliti sekaligus dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Makassar dan ketua pusat penelitian dan pengabdian masyarakat Polkesmas. Lalu kemudian ada yang kedua Ibu Yaumil. Yes. Assalamualaikum Bu Yaumil. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Yaumil adalah anggota peneliti sekaligus dosen di jurusan teknologi laboratorium medis. Dan yang terakhir ada Ibu Rani. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ibu Rani adalah dosen di jurusan kesehatan lingkungan sekaligus anggota peneliti pada inovasi ini. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama saya yakin sahabat Polkesmas ingin tahu nih. Bagaimana awalnya sehingga produk ini bisa tercipta di akhir tahun ini? Mungkin Pak Rudi bisa jelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama produk ini bisa tercipta itu ini di depan saya ada laporan penelitian ya. Itu penelitian multi years yang mungkin kalau Bapak dan Ibu di dalam keseharian kita ongoing. Jadi penelitian ongoing selama 3 tahun. Judulnya ini adalah sequencing genom dan pemetaan strain SARS-CoV-2 sebagai kandidat dalam mengembangkan kit diagnostik berbasis deteksi antigen. Nah, ini awalnya kita menginginkan isolat lokal Indonesia, ya. Tetapi dalam perjalanannya di tahun kedua ini kami sudah tidak menggunakan isolat lokal karena ternyata varian-varian yang baru itu berkembang secara bukan hitung waktu lagi mungkin mungkin jam dan sebagainya ya. Jadi isolat lokal itu kita yang penting terdeteksi, bagaimana mendeteksi yang lebih cepat dibandingkan dengan antigen yang lain yang sudah ada di pasaran ini. Dan nanti akan diceritakan secara teknis oleh Ibu Yaumil dan Ibu Rani tentang bagaimana kelebihan daripada kit yang kita sudah buat ini. Ini tahun berapa mulai bergerak ini untuk persiapannya, penyusunannya, apanya segala macam? Ini kita dimulai di awal sebenarnya 2019 ya. Tapi kita ya dengan fenomena masalah pandemi kemarin tercetuslah ide kami ini berhubungan dengan bagaimana sih kita menciptakan kit. Di samping itu bagaimana kita memetakan gen-gen daripada SARS-CoV-2 ini untuk wilayah Sulsel ya, saya kira ya, itu. Nah, tapi di 2020 kita buat, 2021 baru kita bisa action karena baru kita masukkan dengan segala perjalanan waktu untuk di bagian Simnitakmas itu, Simnitakmas ya. Oke, sip, baik Pak. Terus pertanyaan kedua adalah mungkin sahabat Polkesmas juga ingin tahu siapa saja lembaga yang terlibat di inovasi ini. Kan tentu bukan hanya Poltekkes gitu ya sahabat Polkesmas. Mungkin ada lembaga-lembaga lain yang terlibat di di penelitian ini dan apa peran dari masing-masing lembaga. Mungkin Ibu Yaumil yang bisa jelaskan ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi sebenarnya dalam penelitian ini kita punya mitra. Karena ini seperti Pak Rudi katakan bahwa penelitian ini multi years, jadi kita 3 tahun dalam penelitian ini. Di tahun pertama itu kita mitra dengan lembaga yang saat ini kita kenal Eijkman karena sudah di BRIN. Jadi Lab EVRU, Emergency Virus Research Unit di Eijkman. Itu kita partner sama itu, kemudian dengan Laboratorium Hepatitis Mataram dalam pengembangannya. Iya. Jadi Eijkman dan Laboratorium Hepatitis Mataram ini sudah ada sejak awal atau Eijkman dulu nanti belakangan Eijkman. Jadi kita kan penelitian multi years tahun pertama itu kita fokus untuk pengambilan sampel yang swab nasofaring dan orofaring, kemudian diperiksakan real time PCR-nya di rumah sakit Dadi, RSKD Dadi. Dari hasil positif itu kita sequencing
kelemahan varian dari COVID yang ada di Sulsel itu seperti apa, karena judul awal kita isolat lokal Indonesia nih, untuk melihat agar kit yang kita kembangkan ini memiliki nilai sensitivitas dan spesifitas yang berbeda dari nilai jual lain. Ternyata berselang waktu COVID bermutasi nih, maka langsung kita berubah, karena awalnya kita mau menggunakan protein luarnya nih, protein spek yang isolat lokal Indonesia, tapi setelah beriring waktu ternyata itu tidak ada pengaruh lagi nantinya, karena dia virus RNA sangat mudah bermutasi. Jadi mau pakai isolat manapun sebenarnya no problem, hanya antigen yang spesifik yang tidak bermutasi itu yang perlu dikembangkan. Nah, makanya kami langsung switch penelitian ini untuk melihat sequencing. Sequencing itu kita mengurutkan DNA dari SARS-CoV, yang mana sih bagian antigen COVID ini yang termutasi, karena kalau dia yang termutasi dan kita gunakan di kit yang misalnya saya pakai kit komersial protein S nih, sedangkan hasil sequencing kita rata-rata protein S dari COVID itu termutasi, maka akan terjadi negatif palsu, padahal harusnya positif. Kit kita menurun sensitivitasnya. Dari itu makanya kita berputar ide untuk nggak perlu isolat lokal Indonesia misalnya, yang penting cukup Sulsel saja, tapi kita perlu sequencing agar tahu kira-kira varian apa yang antigen apa yang termutasi, untuk bisa menciptakan kit yang lebih baik dan tingkat sensitivitas. Jadi kalau misalnya ini kan sahabat Polkesmas produknya seperti ini, jadi yang membedakan produk ini dengan produk yang ada sekarang itu apa nih kelebihannya? Baik, jadi yang membedakan kit kami dengan yang lain, rata-rata kit antigen yang beredar saat ini di pasaran itu mereka menggunakan protein S namanya. Jadi sedikit mungkin saya jelaskan sedikit, tapi tidak terlalu panjang karena waktu. COVID atau SARS-CoV-2 ini virusnya itu punya protein yang adan. Jadi ada dua jenis protein, protein non struktural dan protein struktural. Nah, protein struktural itu yang menyusun struktur tubuh virus. Ada namanya protein S, P, kemudian envelop, membran dan nukleokapsid serta materi genetiknya. Nah, yang banyak di kit yang beredar itu menggunakan protein S. S itu yang tonjolan-tonjolan kayak duri, yang tempat virus itu berdekatan dengan reseptor yang ada pada manusia, namanya ACE2. Nah, sedangkan virus dia sangat mudah termutasi pada bagian luarnya dulu. Jadi bagian luar itu speknya, sehingga saat kita sequencing rata-rata mutasi yang terjadi Omicron, Delta itu S-nya sudah berubah. Sehingga kalau kit kita menggunakan protein S, kemungkinan besar terjadi negatif palsu. Sehingga yang membedakan kit ini, yang pertama, kita tidak menggunakan antibodi poliklonal, kita menggunakan antibodi monoklonal. Karena kita tahu kit ini adalah prinsipnya imunokromatografi, Pak. Jadi mendeteksi antigen dan antibodi, reaksi antigen dan antibodi. Jadi mungkin saya buka satu, Pak, supaya dilihat. Jadi di dalam kit ini bentuknya itu kekuatannya dia yang kami tanam di dalam kit ini itu kan dia mendeteksi antigen, berarti mendeteksi langsung virusnya, bagian dari virus tadi. Nah, yang kami di sini ada garis tes, garis kontrol. Yang kami tanam di dalam garis tes ini adalah antibodi. Yang membedakan juga dengan merek jual lain, merek jual lain ada beberapa yang menggunakan antibodi poliklonal. Poliklonal berarti bisa mengikat semua jenis tidak spesifik terhadap satu jenis antigen. Nah, kalau monoklonal berarti spesifik yang hanya dipunyai oleh COVID-19 atau SARS-CoV-2, sehingga tingkat sensitivitas kita itu sangat tinggi. Dan apa yang kita gunakan bukan protein S, tapi protein nukleokapsid namanya. Dia bagian dalam dari tubuh si COVID itu. Jadi bagian luar S, habis S ada envelop, ada membran, baru nukleokapsid. Jadi kenapa kita memilih nukleokapsid? Karena pada nukleokapsid itu sangat jarang termutasi. Sehingga kami harapkan dan semua virus SARS-CoV, entah dia Omicron, virus original, Delta, bisa terdeteksi pakai ini. Semua ada nukleokapsidnya. Jadi otomatis dia general pada semua yang penting pasien tersebut positif SARS-CoV-2, entah varian apapun, itu bisa dideteksi di sini. Jadi meskipun ini diproduksi di Sulsel, tetap bisa digunakan di seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia saja, Pak. Di luar mancanegara bisa. Karena kan dia menggunakan protein yang sangat tidak termutasi, sangat stabil dari virus COVID itu. Sip. Untuk
untuk Ibu Rani pertanyaannya, ini kan sudah bagus nih kemasannya Ibu Rani. Apakah saat ini sudah dalam tahap produksi massal atau masih masih prototype nih? Seperti apa Ibu Rani? Untuk produksi massal belum, karena kami produksi awal itu 1000. Itu digunakan untuk masih dalam tahap uji sensitivitas. 1000 ini akan kami kirimkan ke rumah sakit untuk menguji seberapa sensitivitas alat kit antigen ini. Jadi lanjut Pak Rudi, berarti ini masih tahap uji sensitivitas gitu Pak Rudi ya? Kira-kira kalau estimasi waktu selesai uji sensitivitas ini Pak Rudi, kapan nih? Sebenarnya uji sensitivitas itu kita butuh waktu sebenarnya tidak lama. Kemarin kita sempat uji sensitivitas dengan produk yang dilakukan oleh PPTK sendiri. Ya tapi kita tidak bisa disebut nama ya. Betul. Karena itu berhubungan dengan ini. Kita lebih sensitif. Kita kurang 2 menit itu sudah merah semua. Sudah terdeteksi. Sedangkan itu masih kelabu, maksudnya ada tapi masih tidak terang ya. Itu satu. Terus kita uji dengan Sinovac. Vaksin itu sendiri itu lebih cepat juga dibandingkan dengan yang beredar sekarang yang sudah ada sekarang. Itu menandakan bahwa sensitivitas ini lebih. Nah sekarang ini dalam perjalanan waktu ini minggu kedua ya, menuju ke minggu kedua ini kita untuk uji expired date-nya. Jadi kalau dia 1 minggu tidak berubah, maka itu bisa bertahan sampai 1 tahun expired date-nya. Tapi kalau sampai 14 hari tidak berubah, berarti dia bisa sampai 2 tahun expired date-nya. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang mungkin belum dipunyai oleh yang lain. Ya berarti produk ini kemungkinan tahun depan lah paling lambat kali ya sudah bisa launching gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Pak kita sudah uji pendahuluan. Jadi sudah uji sensitivitas pendahuluan menggunakan 3 sampel. Yang pertama kita menggunakan vaksin Sinovac. Dari antigen dari Sinovac itu kita teteskan dengan melakukan pengencaran tertentu sampai pengencaran terkecil yaitu 1024, dan di strip ini kelebihannya kan karena kita tidak langsung buat tapi kita mau menentukan konsentrasi antibodi yang akan ditanam di dalam. Ternyata antibodi yang kita uji dari 2 jenis yang kita gunakan ada konsentrasinya 0,25 itu sampai di pengencaran terkecil. Dalam artian deteksi sensitivitas alat ini itu sangat baik kan, kami sudah bandingkan dengan merek komersial dan uji PCR jadi gold standar. Namun memang uji optimalisasi strip kami itu masih dalam skala kecil, dalam artian sampel yang digunakan itu baru kurang dari 100 karena baru waktu itu produksi pertama 70 ya. Nah di situ hasilnya tingkat sensitivitas kita itu 99 karena hampir sama dengan gold standar PCR. Bahkan kita positif di alat yang komersial itu negatif, dan bahkan ada mereka hanya buram. Kita sampai konsentrasi terkecil 1024 itu pengencarannya pakai vaksin Sinovac masih positif dengan baik. Kemudian kita gunakan kontrol negatif untuk mengetahui apakah deteksi negatif betul dari alat ini betul-betul negatif, PCR-nya negatif, real time PCR-nya negatif, di alat kita juga negatif. Jadi kita sudah lakukan 3 uji menggunakan vaksin Sinovac, menggunakan sampel PTM positif dan PTM negatif. Oke, sip. Ya, makasih penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini ada pertanyaan terakhir, sesi terakhir dari kita. Kira-kira apa nih pesan-pesan buat dosen atau mahasiswa atau masyarakat sahabat Polkesmas yang ada di luar terkait produk ini ke depan seperti apa gitu? Atau ada pengembangan atau gimana? Ya, terima kasih. Ke depan kami harapkan buat teman-teman dosen ataupun yang teknik yang mau beralih ke dosen, inovasi-inovasi yang dibutuhkan masyarakat kita umpamanya dalam hal transformasi kesehatan, kita butuh kit-kit yang ini ya, kit-kit yang mudah mendeteksi tapi dia lebih sensitif untuk penyakit bukan hanya infeksi ya, penyakit non infeksi juga. Karena kemarin itu Menteri Kesehatan menginginkan memang deteksi kit itu yang lebih sensitif untuk penyakit non generatif maupun yang infeksi. Jadi ini penting buat kita sekalian, ini tantangan buat para dosen, terutama di Poltekkes itu ya. Ini untuk menentukan ini bukan hanya deteksi penyakit infeksi, tapi juga penyakit-penyakit yang non infeksi. Saya kira itu. Oke, makasih. Ada mungkin sedikit closing statement dari saya Pak, yang ingin saya sampaikan. Semoga dengan adanya salah satu produk
kami yang kami hasilkan Polkesmas COVID-19 ini bisa menjadi kontribusi kami sebagai dosen Poltekkes untuk instansi kita tercinta Poltekkes Kemenkes Makassar, dan bisa menjadi tolak ukur bagi kami pribadi dan tim kami untuk bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik untuk Polkesmas. Dan pesan terakhir, do your best at every opportunity that you have. Jadi lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Jadi memotivasi dosen-dosen Poltekkes Kemenkes Makassar khususnya dan peneliti lain di seluruh Indonesia untuk bisa mengembangkan karya berinovasi lebih baik lagi. Baik, Ibu Rani ada pesan-pesan sebelum kita akhiri? Sedikit, mudah-mudahan dengan penelitian ini akan memberikan semangat baru bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk menghasilkan produk-produk lain yang bisa memberikan kontribusi kepada Poltekkes Kemenkes Makassar. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada Bincang Sehat Polkesmas. Sahabat Polkesmas, produk ini karya dosen terbaik Poltekkes Kemenkes Makassar akan hadir sebentar lagi. Ini akan digunakan secara massal, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa berkontribusi buat kesehatan masyarakat di Indonesia. Demikian bincang-bincang sehat kita hari ini. Sampai ketemu bincang sehat Polkesmas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.